Anda sendiri kan yang ngomong kayak gitu. Lantas kemudian Anda mencari-cari sekarang dalil pembenaran terhadap kekeliruan yang Anda lakukan. Ini kan gila. Kalau masih ada orang yang masih percaya terhadap ucapannya, ini is the best, luar biasa sih. Saya hanya menggunakan sedikit pikiran saya untuk kemudian menganalisis apa yang dilakukan oleh Sudik dan Bang Bangkri dan pengacara-pengacaranya. Saya langsung pada kesimpulannya orang nggak apa-apa aja. Ini orang waras apa tidak? What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bahkan dibohong-bohongi, diiming-iming, tidak akan ditangkap, taunya ditangkap. Nah, ini satu kebohongan yang tidak presisi ya di dalam konteks sebagai polisi. Maka oleh karena itu, sebelum terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama, karena ini menjadi kelompoknya menjadi konsep SARA, ada pertentangan SARA, suku, agama, ras, dan tata golongan, dan dalam hal ini adalah agama kami Islam yang kami yakini ada di Al-Quran tadi, Ali Imran ayat 61, dikriminalisasi. Bahkan bukan potensi kalau menurut saya, polisi telah melakukan kriminalisasi kepada Al-Quran. Egy Sujana terus memprovokasi masyarakat, padahal dia sendiri yang melakukan blunder, kekeliruan, dan bagi saya keserampangan dia yang melaporkan, dia yang mencabut laporan. Itu kemudian sekarang tiba-tiba menyalahkan pemerintah, menyalahkan polisi yang menangkap Bang Bangkri. Egy Sujana terus memprovokasi masyarakat, padahal dia sendiri yang melakukan blunder, kekeliruan, dan bagi saya keserampangan. Dia yang melaporkan, dia yang mencabut laporan itu. Kemudian sekarang tiba-tiba menyalahkan Jokowi, menyalahkan pemerintah, menyalahkan polisi yang menangkap Bang Bangkri. Bahkan katanya polisi sudah melakukan penistaan Al-Quran. Saya kira di sini mudah-mudahan masyarakat bisa cerdas ya. Masyarakat bisa cerdas ya. Bisa cerdas ya. Bisa cerdas ya. Kita lihat dulu apa provokasi Egy Sujana. Oleh karena itu, nggak ada alasan Gus Dur ditangkap, ditahan, mestinya begitu. Ini kan konstruksi hukum itu begitu. Tidak boleh dia dengan serta-merta sembarangan dan berlaku otoriter. Maka dengan ini saya minta, terutama Bapak Kapolri, sering mengatakan juga ada istilahnya RJ, restorasi justice. Bagaimana restorasi justice? Tidak ada proses itu. Anda punya perintah nggak dianggap, langsung main ditangkap saja. Bahkan katanya polisi sudah melakukan penistaan Al-Quran. Saya kira di sini mudah-mudahan masyarakat bisa cerdas ya. Apa provokasi? Oleh karena itu nggak ada alasan Gus Dur ditangkap, ditahan, mestinya begitu. Bawa Al-Quran, baca Al-Quran belepotan. Mungkin dia cuma baca terjemahnya gitu ya. Banyak kan beredar videonya gitu yang baca Al-Qurannya sangat belepotan. Mohon maaf banget. Nah, ini fakta. Sementara kemana-mana dia selalu bawa Al-Quran. Ya bagus, cuma kalau misal salah memahami, salah menafsirkan, pakai otaknya sendiri yang menafsirkan, itu bahaya banget. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa orang yang menafsirkan Al-Quran dengan pakai ro'yunya, akalnya sendiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka tempatnya sudah disediakan dalam neraka. Bahkan dia sudah bahasanya memastikan, bukan lagi potensi, kan dia mengklarifikasi, bukan lagi potensi, ini pasti polisi sudah melakukan penistaan Al-Quran. Kan gila. Ini kan hukum, tidak boleh dia dengan serta-merta sembarangan dan berlaku otoriter. Maka dengan ini saya minta terutama Bapak Kapolri, sering mengatakan juga ada istilahnya RJ restorasi justice. Gimana restorasi justice? Tidak ada proses.
itu Anda punya perintah, gak dianggap langsung main ditangkap saja. Bahkan dibohong-bohongi, diiming-imingi, tidak akan ditangkap, taunya ditangkap. Karena ini surat Ali Imran ayat 61. Dan untuk itu, kita umat Islam yang ngerti iman harus marah ada keadaan begini. Oleh karena itulah, kemarahan kita tetap konstruktif secara hukum. Kita himbau. Halo Pak Egi, apa yang diucapkan oleh Anda, ya, apalagi bawa-bawa ayat Al-Quran. Ayat Al-Qurannya memang benar. Ayat Al-Quran di sana Al-Imran ayat 61 menceritakan tentang Nabi Muhammad sumpah berpahala, atau mengajak sumpah berpahala, atau mengajak sumpah berpahala. Silakan bawa anak-anakmu, istri-istrimu. Saya juga akan membawa anak-anakku, istri-istriku. Kita akan lakukan sumpah berpahala. Barang siapa orang yang berdusta, maka dia akan hancur. Memang ada konsep sumpah berpahala. Cuma sumpah berpahala itu konsepnya antara dua pihak. Yang melakukan penistaan Al-Quran itu adalah Suku Raja dan Bang Bantri. Itu jelas. Konsep sumpah mubahalah tapi harus dua pihak. Coba ada nggak ulama yang melakukan sumpah mubahalah? Ada nggak? Cuma Siddiq Maraharja yang selalu melakukan sumpah mubahalah sendiri turun ke atas Al-Quran. Lah, masa mau ngibah kepada orang yang bahkan tidak paham agama? Diikuti sumpah mubahalah. Bukan kayak gitu konsep sumpah mubahalah. Iya, itu sumpah serapah. Dua pihak. Kalau yang diucapkan, yang dilakukan oleh Sugeng Nurharja dan Bang Bantri itu bukan sumpah mubahalah, tetapi sumpah serapah. Sumpah serapah harus dibedakan antara sumpah mubahalah dan sumpah serapah. Sumpah mubahalah itu kesepakatan dua pihak yang ngotot sama-sama benar. Gitu loh. Yang diucapkan, yang dilakukan oleh Sugeng dan Bang Bantri itu adalah sumpah serapah, bukan sumpah mubahalah. Pan di dalam Al-Qurannya juga jelas, kita bahasanya. Mari kita. Jadi bukan kalimatnya silahkan Anda, bukan, tapi mari kita. Bawa anak-anakmu, bawa istri-istrimu. Saya juga akan bawa anak-anakku. Saya juga akan bawa istri-istrimu. Kita akan sumpah mubahalah. Siapa yang berbohong, maka dia akan hancur. Gitu loh, guys. Itu Egy Sujana. Baca yang benar makanya ayat Al-Quran. Baca yang benar makanya tafsirnya. Sudah dari dulu dia mengklaim sebagai sumpah mubahalah, ya, atas Al-Quran. Bukan sumpah mubahalah, itu sumpah serapah. Lagian saya tertawa betul kalau misal sampai detik ini si Egy masih ngotot tuh. Dan kenapa kamu itu mencabut kemarin laporan dengan alasan yang bagi saya sangat tidak masuk akal, tidak rasional. Anda sendiri yang kemudian ngomong, takut karir saya hancur kalau ini diteruskan karena pasti kalah di persidangan. Anda sendiri kan yang ngomong kayak gitu. Lantas kemudian Anda mencari-cari sekarang dalil pembenaran terhadap kekeliruan yang Anda lakukan. Kan tidak. Kalau masih ada orang yang masih percaya terhadap ucapannya, ini is the best, luar biasa sih. Saya hanya menggunakan sedikit pikiran saya untuk kemudian menganalisis apa yang dilakukan oleh Siddiq dan Bang Bantri, kemudian pengacara-pengacaranya. Saya langsung punya kesimpulan, ini orang apa-apaan sih? Ini orang waras apa tidak? Hanya sedikit otak saya yang digunakan untuk menganalisis Sugeng Nurharja, Bang Bantri, kemudian pengacara-pengacaranya. Indonesia tanah air.
ke